Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lama beribadah. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini cuma dua. Ibadah yang kita kerjakan selama ini sebetulnya cuma dua saja. Yang nomor satu, ibadah makhdhah. Yang nomor dua, ibadah ghairu makhdhah. Ibadah makhdhah itu ibadah yang langsung hubungannya kepada Allah, vertikal dan horizontal. Kalau yang vertikal yang langsung hubungannya kepada Allah, itu yang makhdhah. Yang horizontal ghairu makhdhah, ibadah yang tidak langsung kepada Allah. Apakah ada ibadah yang tidak langsung kepada Allah? Contohnya an-nadhafatu minal iman. Hafal semuanya, ini ada aja. Kebersihan itu adalah separuh bagian daripada iman. Jadi adik-adik kalau membersihkan kamarnya sendiri, membersihkan halaman, membersihkan masjid, itu ibadah. Tapi caranya membersihkan itu diserahkan kepada kita sendiri. Mau pakai sapu, pakai pel, pakai sabun, terserah kita. Itu ibadah ghairu makhdhah. Nah, ibadah yang makhdhah itu yang langsung hubungannya kepada Allah, kita tidak boleh membuat sendiri. Kita harus sesuai dengan konteks Allah dan Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya sholat. Sebelum salat kita ditentukan kita harus bersih dulu, mesti wudu, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Selepas itu time-nya sudah masuk, misalnya waktu isya, sudah waktu isya, rakaatnya diatur, kemudian kita pasang niat juga. Setelah kita niat, kita awali dengan takbiratul ihram. Ini adik-adik kalau takbiratul ihram jangan salah. Juga untuk semuanya. Kebanyakan kadang-kadang imam itu caranya takbir Allahu Akbar, itu salah. Nah, yang benar bagaimana? Yang lurus bagaimana? Pakai A. Allahu Akbar. Dan barnya itu tidak boleh panjang. Tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh begitu. Jadi mesti Allahu Akbar. Adzan pun demikian. Itu ibadah makhdhah yang langsung hubungannya kepada Allah, mesti sesuai dengan konsep Quran dan konsep hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Fatihah. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, surah Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Nah, dari 7 ayat itu, yang pertama adalah basmalah. Jadi kalau adik-adik sholat sendiri atau berjamaah membaca Al-Fatihah, jangan lupa bismillahnya dibaca. Sebab bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Adapun cara membacanya boleh jahar, boleh sirri.
Jadi imam boleh membaca siri Bismillahirrahmanirrahim, baru Fatihah. Terusnya Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Atau bismillahnya diterangkan, dijaharkan boleh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Lah umpamanya kok langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah, salatnya tidak sah. Sebab ayat yang pertama tidak dibaca. Jadi harus dibaca walaupun pakai sirri. Itu ibadah mahdhah namanya. Ibadah yang langsung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali bacaan-bacaan ini di dalam sholat itu. Makanya sholat perlu khusyuk. Contohnya doa di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu harus slow, harus pelan. Jangan jelungkir. Sebab itu doa yang luar biasa. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Warhamni, dan sayangilah kami ya Allah. Wajburni, dan tutuplah semuanya aib kami ya Allah. Warfa'ni, dan angkatlah derajat kami ya Allah. Warzuqni, dan berilah kami rezeki ya Allah. Wa'afini, dan berilah kami kesehatan ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkanlah kami ya Allah. Doanya luar biasa. Itu doa di antara dua sujud. Makanya yang jadi imam tidak boleh laju-laju, tidak boleh tergesa-gesa, yang khusyuk, supaya kita dapat mengartikan di dalam hati kita dengan khusyuknya. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ibadah mahdhah yang selama ini kita laksanakan. Kita masih ingat kalau Al-Quran yang sebagai pedoman kita itu diturunkan oleh Allah lama sekali, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Al-Quran. Berapa tadi? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ingat yang pertama kali turun? Iqra. Yang terakhir kali turun apa? Siapa ingat yang terakhir kali turun? Al-Maidah ayat 3. Alhamdulillah. Ini calon-calon ustazah hafal. Jadi yang calon-calon ustadz juga harus hafal. Yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Kalau surah Al-Maidah ayat 114 masih ingat? Dulu waktu saya di sini sempat saya angkat itu ayat. Ayat 114 surah Al-Maidah itu satu-satunya doa minta rezeki yang langsung hubungannya kepada Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama
takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur razikin. Doakan bapak kita mudah-mudahan lancar mencari rezeki, bisa mengiringi adik-adik yang ada di sini. Setiap selesai sholat doakan. Angkat tangan kita bermunajat kepada Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah rezekimu dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, akan saya jadikan makanan untuk hari ini dan seterusnya. Dan itu adalah tanda kebesaran-Mu ya Allah. Dan Engkaulah yang sebaik-baik memberikan rezeki. Ibu-ibu harus juga hafal, membantu suami supaya suaminya rezekinya lancar. Ayat 114 surah Al-Maidah itu dulu saya ulangi itu. Kenapa? Supaya masih ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika surah Al-Maidah ayat 3 itu diturunkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-ayat, itu Rasulullah sudah merasa bahwa beliau sudah tidak lama lagi hidup di alam yang ada ini. Sebab itu menyatakan hari ini adalah hari yang terakhir aku turunkan Al-Quran dan sudah menjadi sempurna Al-Quran ini. Dan aku rela Islam sebagai agamamu. Itulah ayat yang terakhir. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada Jibril yang menurunkan Al-Quran. Pertanyaannya Rasulullah itu begini, Jibril, hal tanzilu mim ba'di, apakah setelah saya tidak ada nanti, apakah kamu juga masih turun ke bumi? Jibril jawab, qala na'am, betul ya Rasulullah, saya masih akan tetap turun ke muka bumi ini. Anzilu asra marat wa arfa'u asra jawahir minal ard. Terus Jibril, Muhammad, saya akan turun ke bumi 10 kali. Walaupun engkau sudah tidak ada, saya masih tetap turun ke muka bumi ini 10 kali. Wa ma tanzilu minha, kenapa kamu turun 10 kali? Wa ma arfa'u minha, apa yang telah kau angkat? Mutiara yang akan kau angkat di muka bumi ini apa? Ternyata Jibril mengatakan, arfa'u barakatan minal ard, saya akan mengangkat barokah yang ada di muka bumi ini. Jadi walaupun Rasulullah sudah tidak ada, berkah yang ada di muka bumi ini akan diangkat oleh Jibril. Bila mana dan apa penyebabnya barokah yang ada di muka bumi ini diangkat oleh Jibril? Ada 6 sebab. 1, salah satu anggota di dalam rumah itu ada yang tidak sholat. Terus menawi ten gene daleme jenengan iki wonten keluarga sing cuma tidur makan, tapi salat mboten purun. Berkah yang ada di rumah itu dicabut oleh Jibril. Maka untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki anak yang selalu malas sholat, mestinya harus diingatkan. Terutama sholat subuh. Kadang-kadang orang tua itu terlalu sayang kepada anak, biarkan saja dia tadi capek, tidak apa-apa. Nah, itu sama dengan menjerumuskan anak ke dalam neraka.
bukan sayang lagi. Jadi kalau di rumah itu ada keluarga yang tidak mau sholat, rumah itu berkahnya dicabut oleh Jibril. Dan untuk adik-adik yang rajin sholat, jangan lupa doakan orang tua supaya orang tua sehat, supaya orang tua lancar di dalam mencari rezeki, supaya orang tua panjang umur dan berkah hidupnya. Dan adik-adik semuanya harus tahu time-nya, kapan waktunya doa yang mustajab. Ingat adik-adik, waktunya doa yang mustajab di antara azan dan qomat. Jadi kalau menunggu sholat berjamaah sudah azan, kemudian kita sholat sunnah, kemudian di antara azan dan qomat itulah kita angkat tangan, kita bermunajat kepada Allah, kita doakan orang tua kita. Satu. Kedua, yang mustajab adalah di saat khotib duduk di antara dua khutbah. Jadi kalau kemarin hari Jumat selalu khutbahnya dua kali, khutbah awal dan khutbah kedua. Di tengah-tengah antara khutbah itulah yang paling mustajab. Kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, sepertiga malam yang akhir. Kalau selepas sholat tahajud, doakan orang tua. Di samping doa untuk diri kita sendiri, ya Allah, mudah-mudahan Kau memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Kemudian memberikan rizki yang lancar, yang berbarokah. Kita doakan diri kita sendiri. Itulah time-time, waktu-waktu yang mustajab berdoa mengangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kedua, rumah itu berkatnya akan dicabut oleh Jibril kalau di dalam rumah itu pernah terjadi perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Itu nomor dua. Nomor tiga, bila di dalam rumah itu tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran. Saat ini mawon kita introspeksi diri. Kita niki dikasih waktu oleh Allah 24 jam. Dari 24 jam itu berapa ayat yang kita baca? Berapa menit yang kita sisihkan untuk membuka lembaran demi lembaran Al-Quran? Sedangkan Al-Quran lah yang akan menolong kita nanti di dalam kubur. Al-Quran lah yang akan menolong kita nanti di alam barzakh. Al-Quran lah yang akan menolong kita nanti di padang mahsyar. Akan tetapi bila di dalam rumah itu sunyi sama sekali, tidak ada sholat, tidak ada bacaan Al-Quran, itulah berkah rumah itu dicabut oleh Jibril. Sebab itu ibu-ibu, luangkan masa selepas sholat maghrib untuk membaca Al-Quran. Itu yang dapat pahala, bukan kita saja yang membaca. Jenengan gak ada suami, suaminya didoakan oleh malaikat, ya Allah masukkanlah surga suaminya yang soleh. Kalau suami yang ngaji didoakan mudah-mudahan istrinya masuk surga. Kalau orang tua yang mengaji didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan anaknya masuk surga. Kalau anaknya yang mengaji didoakan, mudah-mudahan bapak-bapaknya, ninik-niniknya dulu, mbah-mbahnya dulu masuk ke dalam surga. Betapa indahnya Al-Quran itu. Apakah ada itu? Dalilnya di dalam Al-Quran ada. Coba buka surat Ghafir ayat 7, ayat 8, ayat 9.
Di situ ada semua. Jadi malaikat selalu mendoakan orang yang menuntut ilmu, yang beramal soleh, doanya supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, supaya taubat kita diterima oleh Allah, supaya kita dijauhkan dari azab neraka. Maka sempatkanlah membuka lembaran demi lembaran Al-Quran. Jadi adik-adik alhamdulillah sudah terbiasa membuka lembaran Al-Quran. Dulu saya pernah pesan, jangan berhenti ikuti muhadharah. Belajar untuk memahami Al-Quran dan menerangkan Al-Quran lewat muhadharah. Nanti kalau sudah besar, sudah lulus dari pondok sini mau kuliah, senang kalau pandai ngaji, pandai muhadharah. Nanti kalau kuliahnya di Surabaya senang, di sana banyak masjid yang memerlukan anak yang pandai, anak yang bisa khutbah, anak yang bisa ngaji. Di situ nanti kita akan memperlancar kehidupan kita mencari rezeki, memperlancar kehidupan kita mencari ilmu. Itu kalau kita pandai membaca Al-Quran begitu. Di Surabaya ini lagi kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan mencari anak-anak yang mau mengelola masjid, yang di situ ada fasilitasnya, kamar untuk anak-anak, untuk penjaga, kemudian kita diberi kesempatan untuk kuliah. Nah, itu luar biasa. Di sana kita boleh mengembangkan ilmu kita, boleh mengajarkan ngaji, kalau boleh mengembangkan ilmu qiraah. Ini salah satu kekurangan dari Muhammadiyah. Kita tidak memiliki calon-calon ahli qiraah yang mau belajar bayati, nahwan, dan seterusnya. Ini bukan saja di sini, di Lamongan sama. Untuk mencari bakat-bakat anak yang bisa lagu seni membaca Al-Quran. Ini kekurangan kita. Sehingga kalau ada acara-acara perkawinan, ada acara pengajian, kita kesulitan mencari anak-anak yang pandai lagu membaca Al-Quran. Dan itu diperlukan sekali kalau kita nanti kuliah, kemudian di Surabaya sana, insya Allah kita akan lancar mencari itu. Saya teruskan. Kenapa berkah itu akan dicabut? Berkah yang ada di dalam rumah kita akan dicabut oleh Jibril. Karena banyak makanan yang mubazir. Kita keluar rumah, pulang bawa makanan. Kita keluar dari kedai, dari toko, pulang bawa makanan. Kita keluar dari Tegal, pulang bawa makanan. Semua itu kita tumpuk di kulkas sampai basi. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang menjadi orang yang bakhil, tidak mau sedekah kepada tetangga kita, kanan kiri kita, sehingga banyak makanan yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Itu di mana ya? Yang tahfiz Quran surah apa? Al-Isra ayat 20 tuh. Alhamdulillah. Ini senang saya kalau hafal begitu itu. Innal mubazirina kanu ikhwanas. Mubazir itu koncone setan. Dosa membuat makanan yang terlalu banyak tanpa kita sedekahkan kanan kiri, sehingga mambu tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Itu berkahnya tidak ada. Seterusnya,
berkah rumah kita akan dicabut oleh Jibril di saat rumah kita banyak sampah. Jadi makanya adik-adik di pondok ini sudah diajari belajar untuk bersih-bersih, membuang sampah pada tempatnya. Itulah kekurangan orang Islam. Kalau kita lihat di Singapura, Masya Allah, itu bukan negara muslim, tapi bersihnya luar biasa di Singapura. Kita membuang tisu saja di tengah jalan, kita didenda $500 Singapura. Lah uang Indonesia berapa? 6 juta. Kita buang tisu saja di jalan, dan itu mesti ketahuan. Kalau kita ditangkap, didenda $500 Singapura, 6 juta rupiah uang kita. Itu negara yang bukan muslim, tapi Masya Allah bersihnya luar biasa. Makanya saya sangat sayangkan kalau kita sebagai orang Islam, tapi kita sendiri yang kurang bisa membersihkan lingkungan kita. Maka belajarlah membuang sampah pada tempatnya. Termasuk yang paling sensitif sekali, yang kurang bersih biasanya tempat wudhu. Jadi sekarang ini sudah banyak alat-alat yang bisa untuk membersihkan lumut-lumut yang ada di tempat wudhu itu. Kita buat tempat wudhu kita, tempat kamar mandi kita menjadi yang bersih, menunjukkan kualitas keimanan kita. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, bila di rumah itu sering terjadi tukaran, perkelahian. Jadi antara suami istri, antara keluarga satu dengan yang lain tidak saling menyapa dan berkelahi, itulah yang menyebabkan berkahnya itu dicabut oleh Jibril. Jadi yang pertama dicabut oleh Jibril itu adalah barokah. Saya teruskan. Jadi al-awwalu arfa'u barakatim minal ar. Yang kedua, as-safaqa'u minal qulubil makhluk. Yang kedua yang akan dicabut oleh Jibril adalah kasih sayang antara makhluk. Kasih sayang di antara manusia ini sudah tidak ada lagi. Sehingga kita dengar di berita-berita, TikTok, di TV dan lain sebagainya, antara satu dengan yang lain saling memfitnah. Kenapa kok orang suka memfitnah? Karena sudah dicabut oleh Jibril. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada, Jibril masih mau turun ke bumi ini. Bila seseorang itu imannya tidak kuat, yang terjadi adalah saling fitnah memfitnah antara satu dengan yang lain. Tidak ada rasa cinta lagi. Karena apa? Saling cinta itu sudah dicabut oleh Jibril. Karena apa? Antara satu dengan yang lain sudah suudzon. Ini tidak betul, itu tidak betul, ini salah. Termasuk memahami sekolah. Sistem sekolah kita dengan sistem sekolah di luar negeri tidak sama. Kalau di luar negeri itu SD niku primary. Kalau di bahasa Melayu kan sekolah rendah. Itu di Malaysia begitu, di Brunei juga begitu, sekolah rendah. Tapi bahasa Inggrisnya primary school. Nah, SMP SMA niku Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Dan setiap kelas niku kalau sistem di luar negeri, setiap kalau di sini SMP kelas 1 keluar itu dikasih sertifikat. Kalau nilainya bagus bisa melanjutkan ke Form 2.
Kalau nilainya nggak bagus, ya berhenti, cukup kelas 1 saja SMP. Kalau nilainya bagus terus bisa naik terus form 2, form 3. Itu sistem pendidikan di luar negeri. Sehingga kalau orang itu tidak paham, dianggapnya kursus. Jadi kita mesti paham bagaimana pendidikan di luar negeri, bagaimana pendidikan di England, bagaimana pendidikan di Amerika. Nah, yang tidak paham orang akan menuduh ini begitu. Kenapa? Karena tidak paham. Jadi akhirnya saling menfitnah antara satu dengan yang lain. Maka perlu kita ini memahamkan dulu supaya tidak saling memfitnah. Tapi kalau orang itu belum pernah ke luar negeri memang tidak paham. Tapi kalau sudah pernah ke luar negeri, oh sistemnya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian seterusnya yang akan dicabut oleh Jibril adalah arfaul min mahabbatun min qulubil aqarib. Jibril akan mencabut mahabbah, rasa kecintaan antara keluarga. Jadi antara keluarga dengan keluarga, antara bapak dengan anak sudah tidak akur lagi. Kenapa? Itu dicabut oleh Jibril. Sehingga kadang-kadang orang itu baik dengan orang lain, tapi dengan mak bapak dia tidak baik. Bapaknya sengsara, tidak pernah dikirimi duit. Mamanya susah hati, tidak pernah dikirimi oleh duit. Ini kenapa? Karena sudah dicabut oleh Jibril. Jadi antara satu dengan yang lain sudah selisih paham. Yang terjadi adalah perkelahian. Kemudian seterusnya yang akan dicabut oleh Jibril, arfaul adlu minal umar. Rasa keadilan daripada pemimpin kita ini sudah tidak ada. Coba misalnya ada eksiden, ada kecelakaan. Sudah kecelakaan sendiri, berobat sendiri, bayar sendiri, sepedanya dibawa polisi, ngambilnya pakai duit. Padahal sepedanya sendiri. Di mana letak keadilannya? Tidak ada. Itulah karena apa? Jadi rasa adilnya para pemimpin sudah tidak ada lagi karena sudah dicabut oleh Jibril. Yang seterusnya adalah arfaul khaya'i minan nisa. Jibril akan mencabut rasa malunya perempuan. Perempuan banyak yang sudah kehilangan malu. Pakai kacamata, pakai sepatu, tapi udele nampak. Na'udzubillah min zalik. Rasa malunya tidak ada. Kadang pakai tudung, pergi ke pasar pakai tudung, tapi keleannya ini you can see, dapat melihat, orang lain dapat melihat. Ya Allah, ini kenapa? Karena rasa malunya sudah banyak dicabut oleh Jibril. Rasa malunya perempuan. Syukur alhamdulillah anak-anak di sini dari kecil sudah menutup aurat. Insya Allah nanti sampai kawin pun akan tetap menutup aurat. Inilah calon dai-dai kita, dari kecil sudah terbiasa untuk melaksanakan aturan-aturan syariat-syariat di dalam Islam. Seterusnya yang akan dicabut oleh Jibril adalah arfaul fuqara'u minas sabri. Rasa kesabarannya orang fakir ini hilang, tidak ada. Sehingga kalau ingin cepat kaya, hutang sana, hutang sini. Kenapa? Rasa kesabarannya sudah hilang. Ingat hadirin, bahwa hutang itu berbahaya. Walaupun orang itu ahli sholat, ahli ngaji, ahli puasa, ahli zikir, tapi kalau hutang itu tidak dibayar waktu di dunia,
maka nanti di padang mahsyar dibondo oleh malaikat, mestinya dia masuk surga, akan menjadi orang yang muflis. Rasulullah bertanya, atadzaruna minal muflis? Anak-anak tahu kan muflis apa muflis? Apa muflis? Muflis itu bankrupt, bangkrut. Muflis itu bangkrut. Jangan sampai ada anak yang di sini namanya muflis, rugi terus. Muflis itu rugi. Kenapa? Pahalanya puasa hilang, sebab dulu dia pernah hutang sama orang lain tidak dibayar. Pahalanya ngaji juga hilang, sebab dulu pernah dia mengerjakan tukang tapi tidak dibayar. Pahalanya puasa hilang. Kenapa? Dulu dia pernah berbuat zalim sama orang lain, ditagih di akhirat. Itulah orang yang muflis. Maka jangan suka hutang dengan orang lain, nanti kita susah bayar. Seterusnya, arfaul wara wa zuhudi minal ulama. Rasa zuhud dan waronya para ulama sekarang ini sudah dicabut, banyak yang dicabut oleh Jibril, sehingga setiap pendidikan komersil dikomersilkan. Mau naik kelas 2 mesti bayar, register dulu baru bisa naik. Mau naik kelas 3 register dulu naik. Sehingga banyak orang yang memperdagangkan ilmu begini ini, sehingga rasa waroknya para ulama dan rasa zuhudnya ini tidak ada. Kenapa? Sudah dicabut oleh Jibril. Bapak Ibu menawi wonten sing lulusan Gontor. Ten Gontor niku Masya Allah, ngoten. Untuk begitu datang, namanya daftar ulang, register sendiri-sendiri. Sampai saya heran, ya Allah, anak-anak saya itu lulusan Gontor, makanya saya tahu. Dan dari 3.000 orang yang daftar, pertama diluluskan 1.000 dulu. Nanti ada gelombang kedua lulus 1.000 dulu. Nanti gelombang ketiga ada lulus 1.000 lagi. Jadi sistem luar biasa. Sehingga rasa warok dan zuhudnya para ulama ini sudah tidak ada karena dicabut oleh Jibril. Kemudian seterusnya masih sedikit lagi, arfa'us sakha'u minal agniya. Rasa kasih sayangnya orang kaya ini tidak ada. Sehingga banyak orang yang kaya hari-hari bulan-bulan itu umroh bolak-balik, haji pun bolak-balik, tapi saudaranya melarat, miskin, tidak pernah dihiraukan. Orang tuanya susah hidup, tidak pernah dihiraukan. Padahal dia setiap 3 bulan sekali pergi umroh, setiap 3 bulan sekali pergi umroh, tapi orang tuanya sengsara, tidak pernah diingau, tidak pernah diingat sama sekali. Kenapa? Karena rasa kasih sayangnya orang kaya ini sudah dicabut oleh Jibril. Kemudian yang seterusnya, arfa'ul Qur'anu minal ard. Ini yang ke-9. Quran akan dicabut dari muka bumi oleh Jibril. Kalau toh Al-Quran tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah diamalkan, maka syukur alhamdulillah untuk anak-anak, alhamdulillah rajin menghafal Quran, rajin baca Al-Quran. Tapi kalau Quran dibiarkan, rumah tidak ada berkahnya sama sekali. Dan yang terakhir, nanti yang akan dicabut oleh Jibril adalah iman kita. Kalau seseorang sudah kehilangan imannya, Masya Allah, orang itu tidak lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah pernah berdoa, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa la yuhibbu.
Allah memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai. Terus urusan dunia ini, orang yang tidak pernah sholat pun dikasih dunia, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih anak, dikasih istri. Yang ahli sholat juga demikian dikasih. Wala yu'til imana illa may yuhibbu. Dan Allah tidak memberikan keimanan melainkan orang yang dicintai. Alhamdulillah, termasuk kita sedaya niki adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebab itu mudah-mudahan iman kita semakin hari semakin kuat, semakin rajin dan semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, nggak usah panjang-panjang. Nanti tidak masuk itu pun sudah panjang, nanti anak-anak boleh mencatat tadi apa tadi. Alhamdulillah.